Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dari Keramat Kreator nih. Mau wawancara sedikit, ngobrol sih bukan wawancara ya. Ngobrol sama teman kita satu nih, kita kedatangan tamu dari Pangkalan Jati. Oh iya, satu lagi kita buat informasi aja. Hari ini kita lagi di daerah Cilember. Lagi nginep di villa semalam. Ada kesan-kesannya lah, nanti bakal kita ceritain juga. Terus sama satu lagi kita bakal Mas Bagas ini bakalan nyeritain pengalaman dia nih nanti, pengalaman dia selama dia gunain pinjol itu gimana sih gitu loh. Nah, kenalin dulu dong. Oke, siap. Bagas dari mana nih? Kenalin, nama gua Bagas, biasa dipanggil Bagong gitu ya. Gua dari Pangkalan Jati, Jalan Keramat 2. Nah, ini sahabat-sahabat gua lah. Jadi gua di sini ingin menceritakan sedikit lah kisah-kisah gua yang dulu pernah gua alamin dalam apa ya? Dulu tuh masa lalu gua tuh sangat apa ya? Tuh. Makanya ini mau gua ceritain gitu, mau gua ungkapin gitu, biar semua orang tuh nggak terjerumus gitu. Ya. Sangat berbahaya gitu kalau terjerumus tuh bisa ya tahu sendiri lah, abang-abang inilah efeknya apa gitu kan. Itu bang. Kira-kira aplikasi yang pertama lu pakai itu apa buat? Dulu tuh pertama-tama kan gue kerja ceritanya itu. Ceritanya gue kerja tuh di Bintaro tuh. Jadi security kan ceritanya. Nah di situ gue nggak punya uang tuh. Pertengahan tuh kan. Gue pusing di situ kan. Nah, gue pusing banget gue gimana nyari duit. Dulu kan ya namanya cewek kan ya. Cari duit mulu gitu kan. Gue masih kagak tahu gitu kan. Ya udahlah akhirnya gue coba-coba tuh. Gue download di Google pertama-tama kan. Google tuh bang, pertama di Google itu gue ada info minuman online 24 jam cair gitu, 3 menit cair gitu kan, sendiri gitu. Dari situ gue coba tuh akhirnya kan, gue coba jepret, foto KTP segala macem lah, data gitu kan. Nah, habis di situ tuh gue kayak gimana ya bang ya? Pas moto itu tuh kayak tegang gitu, takutnya nih gue ntar dicekcer nih nggak bisa bayar, gue takutnya gitu, gitu kan. Bahaya. Iya. Posisi kerja. Posisi gue kerja itu, gue lagi mepet, namanya belum gajian kan waktu itu bang. Waktu itu cair berapa bang kira-kira? Itu gue cairnya 900.000. 900.000. Iya. Jangka waktu berapa bulan nih? Nggak ada per bulan bang itu. Nggak ada per bulan? Seminggu bang. Seminggu. Set gue kayak pegang darat juga berarti ya? Itu 900. Gue bayar berapa kata lo bang? Percaya nggak lo? Gue bayar tuh 1.500.000. Makanya gue bilangin lah buat kalian tuh jangan suka lah sekali-sekali. Untungnya gede juga ya. Makanya, ini nggak tahu tuh. Saya nggak tahu itu bang. Boleh dicoba juga sih. Jangan bang. Nama aplikasinya apa bang? Boleh disebut nggak bang kira-kira? Jangan disebut. Iya. disebut. Yang Salah satu jelas pinjol lah yang ada di Indonesia. Pinjol lah. Pokoknya pinjol. Itu setelah pertama itu coba, kemudian lu coba lagi nggak bang? Gue coba lagi berikutnya. Oh, Gue coba aplikasi masih lain. penasaran? Iya, gue coba lagi. Penasaran makin menumpuk tuh akhirnya tuh. Ya kan? Makin menumpuk. Gue coba 3 aplikasi. Dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga tuh. Dari aplikasi yang pertama gue gajian gue bayar tuh, gue telat 1.500.000. Dari aplikasi kedua, gue telat lagi. Gue ditagih itu akhirnya. Sama kejadiannya tuh, ilegal begitu mungkin. Jadi abang ini gali lubang tutup lubang istilahnya ya. Berarti buat nutupin yang pinjol A minjem ke pinjol B, pinjol B minjem ke pinjol C. Betul banget gitu. Iya. Buset. Kagak kelar-kelar dong. Nah, ya bang itu saya juga hampir pengen gantung diri. Kalau bisa gantung diri, mas saya gantung diri bang itu. Udah kayak di Uber, udah kayak di SMS begini. Silakan bayar tenor. Sekarang saya segera ke rumah anda gitu. Anjing gue kayak orang stres gue. Iya. Jujur nih gue cerita ya, real padanya. Gue tuh di kamar kayak orang sedih gitu, nangis sendiri gitu loh. Gimana gue bayarnya ini sampai keringet jagung lah, ibarat kata gitu bang. Keringet jagung. Iya, ngalamin lah. Keringet jagung kayak gimana paniknya kan. Dari situ ya gue bayar lah satu-satu tuh. Keringet jagung kayak gimana bang ya? Keringet jagung yang netes begitu. Oh gitu. Kayak lu akan nikah aja gitu bang. Iya. Gitu. Aja. Gitu udah rasanya dah. Terus kalau bang bener yang saya ngerokok dulu boleh Iya, nggak? iya. Santai. Ngerokok dulu ya biar enak gitu ngomongnya. Ayo ngobrol. mau ada bang. Gitu. Iya. Biasanya mah kagak ada. Tapi gue boleh nanya sesuatu nggak nih yang bener-bener ya kalau bisa dibilang sih sensitif sih. Itu kan lu kerja ya. Iya. Gaji kan dipakai buat bulanan gitu ya ibarat kata. Nah,
kenapa bisa kepepet ke pinjol terus gara-garanya tuh awal mulanya kan tadi bilang kan gara-gara perempuan. Iya. Gara-gara ya namanya perempuannya mungkin minta duit dulu terus kitanya lagi nggak ada. Nah, kenapa nggak coba kasih sisihin aja dari gaji, apa perempuannya mintanya gede apa gimana? Oh gini bang, jadi tadi gua potong cerita nggak perempuan doang bang. Dulu gua main di aplikasi yang namanya Bigo Live. Buat nyawer tuh. Nah, abang tahu lah Bigo Live lah. Gua pernah main tuh. Aplikasi terdunia gitu. Bego gua main Iya. itu dia pokoknya. Iya, namanya juga begitu bang. Nah di situ aneh main bang, aneh coba download Play Store, wah seru nih kan, ada temen baru nih, gini. Terus habis itu aneh mau top up nih, kagak megang duit, penasaran tuh mau top up nih megang duit, aneh pinjem lah, pinjol itu juga kan, buat cewek mah buat aplikasi itu bang. Sekalian. Nah sekalian maksudnya cair tuh kan, cair 1.300.000, aneh top up bang, 1.200.000 beli rokok makan. 1 juta itu bang, aneh tuh kayak orang gila, udah kayak sultan gitu bang. Ya, woi gitu masuk grup. Paham lah, kalau orang banyak duit kan gitu-gituin, kalau kagak ada mah kita dijauhin. Iya. Dari nama lah. Iya, makanya. Jadi abang itu pinjol ini bukan buat cewek lah ya, buat hal itu aja. Sama bang, cewek juga. Oh jadi buat ke cewek, buat ke bigo juga ya. Iya bang. Itu ketagihan ya bang ya. Iya. Cuman enaknya main bigo sebenarnya sih kita buat kepuasan sendiri sih ya, buat teman-teman yang buat main bigo nih ya, buat main aplikasi yang kayak Bigo Lab gitu jangan terlena lah, maksudnya lu jangan keterlaluan gitu, mendingan duit buat beli sabun gitu kan, beli apa gitu kan gitu. Cuman ya kembali lagi sih bang, kalau orang berduit ya sih kagak apa sih buat beli gitu. Cuman kalau kita kan kerja kayak gini gitu loh bang, gue juga mikir dulu kenapa gue harus terjerumus gitu loh. Mungkin aliran setan gue juga nggak tahu, namanya udah pengen gitu kan susah gitu. Itu bang jadinya bang. Jadi di Golef tuh gue udah habis banyak bang di situ. Setiap gajian gue top up sejuta, sampai gue pinjol. Tapi pernah nggak sih bang galbay gitu, gagal bayar gitu bang? Pernah gagal bayar. Itu parahnya Apa itu. semuanya kagak lu bayar? Gue bayar bang. Oh lu bayar. Gue mah konsisten orang itu. Jadi kalau galbay itu biasanya ada debt kolektornya atau cuma telepon aja bang? Kalau gue itu sih pertama-tama gue diteror. Teror. Iya. Itu diteror sama kontak darurat. Sama temen gue ada. Dari WhatsApp semua tuh disadap bang. Udah kayak orang stres gue di situ. Jadi sadap semua WA. Tolong atas nama ini. Kalau tahu gitu. Dibayarkan gitu. Gitu bang jadinya. Iya. Tapi kalau yang rumah ada bang kira-kira? Nggak ada bang. Nggak ada. Kalau untuk pinjaman online nggak ada yang ke rumah. Dia cuma mungkin lewat, namanya juga kan nggak tahu kita pinjaman online itu ilegal atau enggak kan nggak tahu. Ada yang pinjaman online OJK terus nggak OJK gitu loh. Nah itu sistemnya begitu mungkin. Nah sampai sekarang ada yang belum kebayar nggak? Alhamdulillah udah. Oh udah bayar. Jadi yang buat yang debt kolektor pinjol-pinjol yang ngatain anjing babi itu tuh ya, ini udah bayar nih, jadi kejar-kejar lagi ya, udah bayar. Ya nggak tahu sih dia ngomong bener apa kagak. Ya. Tapi gue juga pernah nyoba tuh ya pinjol, bu gila. Itu dikejar-kejar sama debt kolektornya itu, wah parah sih. Asli. Bener-bener sampai Dikejar anjing. dikejar anjing. Macan, anjing mah masih bisa lari, macan mah udah. Bener sampai dikejar ke rumah gitu kan. Ya emang salah kita sih, kita nggak bayar. Cuman gue udah bayar pokok, gue nggak mau bayar bunganya aja gitu kan. Gitu aja sih. Cuman kalau misalkan ya sebenarnya dia ngasih solusi sih ketika kita nggak punya uang, terus juga kita nggak punya lagi kepepet gitu, terus dia nawarin kita mau, ya berarti kita mau komitmen gitu. Ketika kita mau komitmen, dia juga pasti ngebantu sih gitu. Dia nggak salah sih, cuma kesalahan terbesar dia ngambil bunganya terlalu besar menurut gua gitu sih. Luar aturan. Di luar aturan. Abang juga pernah lu pinjam? Kalau saya alhamdulillah pernah. Pernah juga bang? Pernah, alhamdulillah. Bukan gua juga berarti ya? Lah iya semua orang kayaknya nih. Oh iya, lu juga pernah gitu ya? Iya. Iya sih. Pepet bang biasa. Cuma udah masing-masing ada kebutuhan kali ya? Masih kebutuhan. Bang tapi saya mau nanya nih bang. Iya boleh bang. Abang ada saran gak sih buat teman-teman nih yang kira-kira teman-teman udah jauh tempo tapi galbay itu gimana kira-kira?
Ya, Barang ada saran. gua saranin. Gua gak usah bayar ya. jangan bayar. Sebar dong ntar. Jangan. Itu nanti lu bakal jelek kalau lu nggak bayar. Jangan. Harus lu bayar. Kalau lu pinjam harus lu bayar, harus lu ganti. Yang namanya minjam, Nah. buat semua orang nih ya mau minjemnya ke pinjol ke, buat Iya. ke temen ke, apalagi ke kawan ya. Iya. Lu kalau minjem duit bayar apa? Iya. Kesianan, kawan mau nagih juga kadang-kadang nggak enak, ya kan? Kita juga nggak tahu diri. Jangan kalau kita ditagih malah kita yang marah-marah. Iya. Dengerin kalau orang ngomong, jangan anggap aja, ya. Itu maksudnya. Gua boleh ngasih saran buat Boleh, Bang. boleh, subscriber boleh, abang boleh, yang boleh, lain boleh gitu banget. kan. Buat saran gua sih ya, buat kalian semua yang nonton video ini, gua saranin lah kalau punya utang dipinjol dibayarkan. Terus kalau konsisten misalkan- aja gitu maksudnya. Misalkan belum minjem kalau bisa jangan dah. Iya, maksudnya kalau lagi kepepet ya nggak apa-apa, yang penting mah dibayar gitu. Jangan ragu-ragu maksudnya. Satu lagi pinjamannya harus yang benar-benar asli gitu. Jangan yang Yang nggak diawasi asli, ilegal. oleh OJK. Nah, gitu. OJK itu bagus itu. OJK itu singkatan OJK apa gimana sih, Bang? OJK itu otoritas jasa keuangan. Oh, otoritas Bukan pajak. ojek. Oh, bukan ojek. Bukan, itu mah ojol, Bang, ojek mah. Ojek ya. Kira OJK, ojek gitu kan. Otoritas Jasa Keuangan. Oh, itu dari pemerintah tuh ya. Bukan dari bank koperasi apa gitu Bukan. kan ya. Kalau koperasi mah itu yang datang ke rumah tuh Iya, siang-siang tuh, yang jam buat 12. iya. Bisa gitu. Isi sobekan. Iya. Gua ngalamin banget tuh mak gua dulu. Iya, sampai malu juga gua ini Ada pernah gua, Bang. sobekan, sobekan apa nomor 3637 Iya, kan. udah kayak ketokil. Dipasang keluar itu. Iya, kita coba. Bang, satu lagi nih Bang. Kan Abang pernah di WA nih sama salah satu pinjol gitu ya. Nah di WA, data kan kesebar otomatis Bang ya. Iya. Nah itu pengaruhnya apa Bang? Pengaruh buruknya ke teman, rekan kerja mungkin pengaruhnya apa Bang? Pengaruhnya? Ya, satu sih jujur ya, kalau kita udah di WA seperti itu, data kita disebar seperti itu ya kita merasa gimana ya, Bang? Iya. Satu kita kayak sama teman tuh kayak nggak dijauhin sih enggak gitu. Betul. Cuman kita merasa bersalah gitu. Nggak enak gitu loh. Itu jadinya. Kayak bukan orang gitu Bang ya? Iya, Kayak bukan iya. orang. Karena kita yang salah, ya udah gua gimana ya, gua nggak enak. Mau keluar rumah aja nginjak bumi aja kayaknya malu bener. Terus Iya lah, Saya- udah orang disebar semuanya ke WA Gitu WA ya. kita. Bener itu. Di WA semuanya di WA, siapa juga di WA sampai Sampai bos gua, emak, bos sampai gua, bos gua di WA, Bang, gua di SP3, buset gua Iya. suruh bayar. Gua minjem temen gua sampai nangis-nangis, Bang. Gua bilang gua mau dipecat kerja ini kata gua. Temen gua juga ada katanya dia minjem apa? Minjeman online kagak dibayar sampai pengen dipukulin sama temennya. Iya. Ya, pukul-pukulan gitu ya. Gara-gara dia itu kayak nama temennya soalnya. nah itu dia yang bahaya. Nah itu setelah dapat WA gitu, tapi SP3 itu Abang masih kerja atau gimana? Di rumahnya langsung Bang Di dipecat rumahnya? langsung. Oh, Nggak ada kata untuk kerja gitu. Tuh, buat Buat- temen-temen tuh. teman-teman, efeknya bahaya banget ya Pakai bahaya Bisa banget, Bro. menghilangkan pekerjaan. untuk para Cari pinjol. yang hati-hati, Bro. Ini mungkin kesalahan dari peminjam. Cuman jangan sampai berlebihan lah cara penagihannya, karena kan berpengaruh sama penghasilan saudara kita ini. Iya, Masih jadi penghasilan. untuk yang punya aplikasi pinjaman online entah siapa gitu, PT apa gitu ya, mohon maaf kalau nagih itu jangan sampai ke yang lain gitu loh. Silahkan aja hubungi kontak itu, darurat itu, terus jangan disebar-sebar gitu loh. Kan kasihan Bang kalau kayak saya begini, Bang. Iya, kalau Ini aja, kalau iya kan? itu sih sebenarnya kita yang malu sih, jadi Iya. kayak menyebar aib sih sebenarnya. Cuma mungkin caranya dia, Caranya prosedurnya dia kayak gitu. Gitu loh. Gua ngomong kebelepetan mulu kayak Dilaksanakan. Kayak ini anak kayak siapa ya? si Anu. Si Anu. Baik-baik Gua Bang hilang. belepetan mulu ya. Baik-baik hilang 2 Iya, jam Bang. iya. Kayak korek. Iya, dikorek. Enggaknya tuh buat yang lain, jangan nyoba-nyoba pinjol. Aduh. Iya. Ngeri juga sih, Bang. Oke. Nah, Ini kita podcast sambil ada kawan-kawan jadi ada kawan-kawan santai-santai di ya. belakang. Belakang nih. Jadi maaf, Banyak gangguan. Terus, nah, ini kita mau nyeritain sekalian nih Iya. pengalaman kita tadi malam nginep di salah satu villa yang ada di daerah Cilember. Ada pengalaman-pengalaman sedikit sih, cuma ya jadi lebih tegang sih.